Iya, pemirsa, kembali lagi di toko kita. Saya masih bersama dengan Ketua Basnas, yaitu Profesor Bambang Sudibyo. Oke, Prof, bicara tadi kemana zakat kita, ini sudah dijelaskan sedikit begitu ya. Tapi banyak yang juga pengen tahu ini bagaimana sih Basnas sendiri mengatur strategi klaster. Oke, komunitas miskin untuk diberikan penyaluran dana zakat sendiri ini bagaimana konsepnya? Jadi begini ya, zakat itu sesuai At-Taubah 60 ya, itu kan diperuntukkan untuk 8 asnaf atau objek alokasi zakat ya. Yang pertama dan yang kedua itu adalah fakir miskin. Artinya apa? Inilah yang paling penting. Ya. Asnaf yang paling penting adalah fakir miskin. Dalam praktek kami di Basnas lebih dari 50% dana zakat yang dikumpulkan itu adalah untuk fakir miskin. Ya. Karena masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kami mengidentifikasikan masyarakat miskin ini? Ya. Kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Utamanya adalah Direktorat Jenderal Dukcapil ya, yang mempunyai data tentang kependudukan. Dengan Kementerian Sosial itu kami mendapatkan data tentang 40% masyarakat Indonesia yang termiskin. 40% termiskin. Dan 40% termiskin pun itu bisa kita stratifikasi, katakan 5% termiskin, 10% termiskin, 20% termiskin, 30 sampai 40% termiskin. Bisa dikatakan tepat sasaran pasti. Iya, tepat sasaran. Jadi itu dan itu lengkap sekali. Alamatnya ada di mana, penghasilan per bulannya berapa ya. Jadi dengan mudah kami itu mengidentifikasikan itu. Dan kami bahkan bisa mencari klaster atau gerombolan orang miskin itu tinggal di mana, di desa mana. Ya, gitulah. Itu dengan mudah itu dicari dengan teknologi digital seperti sekarang yang Kementerian Sosial sudah mempunyai database-nya. Kami tinggal pakai saja, tinggal mengatur sistem aksesnya saja. Demikian juga hal yang sama dengan Dukcapil. Kalau Dukcapil itu lebih banyak, karena kalau yang untuk masyarakat miskinnya udah dapat dari Kementerian Sosial, bagaimana dengan muzakinya? Orang kaya itu siapa saja dia? Siapa yang masuk dalam 1% terkaya, 5% terkaya, 10% terkaya, sampai 60% terkaya. Ya, itu ada di Dukcapil. Ya. Kami bekerja sama di situ. Semuanya itu kemudian untuk membentuk sebuah suatu database yang sistem aksesnya itu bisa diatur. Mana yang semua bisa diakses oleh Basnas Pusat. Mana yang boleh diakses oleh Basnas Provinsi khusus untuk provinsi masing-masing. Demikian juga sampai yang lain. Ini menarik terkait dengan penyaluran zakat yang ada di Indonesia sendiri. Penyaluran zakat sendiri, zakat yang ditunggangi untuk kepentingan politik praktis begitu. Itu masih ada nggak sih, Prof? Gimana, Dok? Prof? Itu tidak boleh. Nggak boleh ya? Karena undang-undang dan PP-nya sudah mengatur bahwa semua anggota Basnas, termasuk semua karyawannya, tidak boleh terlibat dalam politik praktis, bahwa dalam pemilu mereka nyoblos, itu hak mereka ya, tetapi mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dan kemudian dananya, dana zakat juga tidak boleh, bahkan seluruh dana yang dikelola oleh Basnas dan LAS itu tidak boleh untuk kegiatan politik, sama sekali tidak boleh. Kalau sampai ada terjadi yang melakukan itu, kita sanksi. Kita sanksi secara tegas, karena jelas itu undang-undangnya gitu. Bukan hanya itu saja. Basnas tentu saja juga bisa saja, terutama itu zakat atau infak ya, yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu yang sasarannya itu sudah ditentukan oleh donaturnya. Itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu nanti kembali ke dia untuk penyiciran uang, untuk money laundering. Nah, money laundering ini juga sudah dibaca begitu ya? Atau untuk kegiatan terorisme, atau untuk makar misalnya. Ini semuanya kita tegas mengenai ini, karena sudah diatur. Ya. Nah, kecuali yang melakukan itu adalah lembaga amil zakat yang tidak resmi. Untuk itu kami juga melakukan penegakan hukum terhadap
amil-amil zakat tidak resmi. Ya. Karena itu juga sudah ada undang-undangnya. Ada sanksi pidananya. Dan kami bekerja sama dengan Barreskrim Polri ya untuk penegakan hukum ini. Oke, nah Prof terkait dengan ini kan banyak nih ada lembaga-lembaga di masyarakat begitu ya, entah di lingkungan terkecil sendiri, mereka yang mengumpulkan dana masyarakat untuk zakat atau infak sedekah sendiri yang saya nggak tahu itu benar belum, sudah tercatat belum, registrasinya ada belum begitu ya, tadi terkait dengan penyaluran atau penyalahgunaan dana sendiri. Ini bagaimana tadi kalau Profesor katakan begitu ya, Basnas sendiri sudah mengarah tidak hanya tadi bagaimana penyaluran konsepnya sendiri, kemudian juga pengurusannya sendiri, sampai dana yang tersalurkan dan juga beberapa lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Ini bagaimana Basnas sendiri bisa melakukan registrasi atau screening? Oke, bahwa ini Jadi yang apa? Yang artinya yang tidak jelas perizinannya itu. Kalau kami tahu ya kami surati, kami surati dengan peringatan bahwa akan kami tindak, gitu. Bekerjasama dengan Polri, gitu. Bahkan saya tembuskan itu kepada Kapolri. Pernah ada kasusnya, Prof? Oh sudah ada yang kami peringatkan seperti itu. Dan sekarang udah mulai mereka kooperatif gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh, itu Basnas DKI itu kan baru saja ya mengikuti undang-undang tadinya namanya kan Basis DKI itu sudah jelas-jelas undang-undangnya, PP-nya, keputusan Menteri Agamanya adalah Basnas DKI, tapi mereka nggak mau tunduk pakai Basis DKI ya. Saya tekan terus sampai akhirnya Gubernur memutuskan untuk mengikuti undang-undang. Dan sekarang alhamdulillah Basis DKI sudah menjadi Basnas DKI dan sudah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan Basnas. Nah, contohnya saja sekarang itu ada kebakaran di Jakarta Utara itu ya. Itu kami selalu turun kalau ada bencana seperti itu. Basnas DKI juga mulai turun, terintegrasi dengan kegiatan kami. Iya pemirsa, menarik bicara mengenai Basnas sendiri begitu ya. Tadi jangan sampai niat Anda untuk tadi beramal soleh sendiri, melakukan zakat sendiri, ternyata tadi disalurkan oleh lembaga tadi ya yang tidak terregistrasi atau penyalurannya sendiri kurang tepat sendiri. Nah, Basnas ini menjadi salah satu wadah pengumpul zakat sendiri begitu yang yang ditunjuk oleh pemerintah sendiri. Tapi Prof, bicara mengenai, saya pengen tahu sendiri terkait dengan zakat sudah dikumpulkan, kemudian juga disalurkan sendiri. Nah, bagaimana zakat yang ada di masyarakat yang juga yang sudah disalurkan sendiri ini memiliki atau memberi dayakan masyarakat miskin yang tadinya dari mustahik menjadi naik level, bisa menjadi muzaki juga begitu. Ada konsepnya sendiri yang sudah Jadi begini ya, ada beberapa garis yang harus dilewati. Ya, orang miskin itu. Pertama adalah garis kemiskinannya Bappenas. Kok Bappenas? BPS. Ya. Garis kemiskinan BPS itu rendah sekali itu. Kalau enggak itu di bawah perkeluarganya itu adalah di bawah 2 juta per bulan. Ya. Kemudian di atas itu ada garis kebutuhan pokok minimal. Ya. Itu sekitar 3 juta. Ya. Lebih tinggi kan? Kemudian garis nisab zakat. Ya. Nisab zakat itu adalah per keluarganya ada 5.200.000 per bulan. Ya, 5.200.000. Jadi inilah yang kita lakukan. Pertama-tama entaskan dulu dari garis kemiskinan BPS. Itu berarti kita sudah membantu pemerintah mengentaskan mereka dari garis kemiskinan, karena itulah yang dipakai pemerintah, yang masih rendah sekali. Kemudian kita naikkan lagi sampai melewati garis kebutuhan pokok minimal. Ya. Kalau itu sudah berhasil, kita entaskan lagi sampai melampaui nisab zakat, sehingga akhirnya mereka berhasil menjadi muzaki. Dan ini di pengalaman di Basnas ini
Kita sudah lakukan itu semua sampai ada yang menjadi muzaki. Oke, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Iya, pemirsa, ini tampaknya kepengurusan Basnas sendiri di tangan Profesor Bambang Sudibyo dan juga kepengurusan teman-teman yang ada sekarang ini. Ini saya lihat memberikan angin segar begitu ya. Bagaimana tadi masa depan zakat di Indonesia sendiri. Oke, bagaimana masa depan zakat di Indonesia? Akan kami hadirkan informasinya di toko kita masih bersama dengan Profesor Bambang Sudibyo. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas pariwara.